Koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik disusun oleh Lili Kilimandu, CGP Angkatan 9. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 1 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menuntun murid. Pernyataan tersebut merupakan penguatan bahwa pendidik harus menuntun segala kuadrat anak dari dalam. Melalui teori determinasi diri, self-determination theory, mengisyaratkan bahwa pendidik perlu fokus dalam menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik mereka. Dalam penerapannya, suasana belajar dan proses pembelajaran yang disediakan harus dapat membuat anak senantiasa merasa kompeten, seperti mampu dapat cakap, merasa saling terhubung, seperti kebutuhan sosial yang diusahakan oleh individu untuk membangun hubungan dengan sesamanya, dan merasa otonom, seperti mandiri dan merdeka. Sistem Among Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Sebagai seorang guru, dengan semangat Tuturi Handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat Among, seperti menuntun. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Sedangkan definisi coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya, coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, program sekolah penggerak adalah program yang dirancang untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia melalui profil pelajar Pancasila. Program ini bertujuan untuk mencapai murid yang memiliki 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemampuan bergotong royong, berpikir kreatif, bernalar kritis, dan memiliki kemandirian. Visi satuan pendidikan dirumuskan atas keputusan bersama dari seluruh pihak yang berkepentingan, di mana visi yang akan dibangun adalah berdasarkan tujuan pendidikan nasional, sehingga proses percakapan coaching selalu berlandaskan pada pengembangan di sekolah. Peran dan nilai seorang guru. Nilai seorang guru berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif. Peran seorang guru, pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, serta penggerak komunitas praktisi. Berdasarkan peran dan nilai seorang guru, pendidik sangat berperan penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pendidikan yang berpusat pada murid, pengembangan kodrat murid, dan pembentukan karakter. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach juga dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dengan coachee
yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Oleh sebab itu, 4 cara berpikir ini dapat melatih guru dalam menciptakan semangat tuturi handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran. Alasan coaching yaitu pengembangan kekuatan dan potensi diri. Inilah yang menjadi tugas seorang coach. Apakah pengembangan diri seorang coach cepat, perlahan-lahan, atau bahkan berhenti adalah tanggung jawab seorang coach. Pengembangan diri baik seorang coach atau coachee dapat dimaksimalkan dengan proses coaching. Prinsip coaching. Prinsip coaching adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri atau mengambil alih sepenuhnya yang sudah menjadi keputusan kita. Coach bertanggung jawab terhadap proses dari coaching dan coachee bertanggung jawab terhadap kegiatan dari coaching tersebut. Coaching membantu seorang agar memahami bagaimana perilaku mereka dapat memberikan kontribusi terhadap situasi yang sedang berjalan. Coaching bersifat holistik, yaitu tentang bagaimana cara berpikir, cara menjadi, dan cara mempercepat pengembangan. Melalui proses coaching diharapkan mampu memberikan motivasi kepada seorang untuk meningkatkan kemampuannya dalam bekerja dan meningkatkan ide-ide baru demi kemajuan pekerjaan dan dirinya sendiri. Kesimpulan dari percakapan coaching. 1. Meningkatkan kinerja. Coaching membantu coachee untuk meningkatkan kinerjanya dalam pekerjaan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Meningkatkan keterampilan interpersonal. Coaching membantu coachee untuk meningkatkan keterampilan interpersonal seperti kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. 3. Meningkatkan keterampilan pribadi. Coaching membantu coachee untuk meningkatkan keterampilan pribadi seperti kemampuan mengelola waktu, mengatasi stres, dan meningkatkan kepercayaan diri. 4. Meningkatkan keterampilan teknis. Coaching membantu coachee untuk meningkatkan keterampilan teknis yang diperlukan dalam pekerjaannya. 5. Meningkatkan keseimbangan hidup. Coaching membantu coachee untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Sehingga, dalam coaching, coach bertanggung jawab terhadap proses coaching, sedangkan coachee bertanggung jawab terhadap kegiatan dari coaching tersebut. Refleksi dari kegiatan saat ini. Pembelajaran diferensiasi di sekolah kami sudah terlaksana, sehingga saya dan teman pendidik melakukan diskusi secara kolaboratif. Peran saya sebagai coach yaitu hanya memberikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga teman pendidik bisa menemukan cara untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui asesmen diagnostik, serta mulai menerapkan minimal 2 kompetensi sosial emosional yang ada pada murid. Dalam melaksanakan tugas, saya sebagai pengajar, tanpa disadari, saya sudah berperan sebagai coach dan melakukan coaching untuk membantu teman guru dalam menemukan masalah pembelajaran serta teman guru sebagai coachee menemukan cara atau ide untuk menyelesaikan masalah dalam belajarnya. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Guru bergerak, Indonesia maju.